Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Santoso. Pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai filsafat ekonomi Islam. Tapi sekilas saja ya. Oke, materi yang akan saya sharing pertama adalah pengertian filsafat ekonomi Islam. Yang kedua, filosofi hukum ekonomi Islam. Ketiga, pembahasan. Dan keempat adalah kesimpulan. Nah, pertama, pengertian filsafat ekonomi Islam. Apa sih filsafat ekonomi Islam itu? Itu merupakan dasar dari suatu sistem ekonomi berlandaskan ajaran Islam dalam mencapai tujuannya. Nah, dalam konsep filsafat ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan ya, yaitu filsafat tentang Tuhan, filsafat tentang manusia dan alam. Jadi dalam melaksanakan ekonomi Islam harus memperhatikan hubungan ini, jadi hubungan manusia dengan manusianya, manusia lainnya, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan alam, dan hubungannya harus sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kemudian kita masuk filosofinya. Nah, banyak para pakar menyebutkan filosofi ini, saya ambil satu aja dari Muslimin. Dia ada 3 filosofinya. Pertama, semua yang ada di alam semesta ini beserta isinya adalah milik Allah karena Allah penciptaannya. Al-Quran surat Toha ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Yang artinya kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah. Konsep yang kedua adalah manusia sebagai pelaku ekonomi yang di bumi ini harus bisa memanfaatkan alam semesta dan isinya. Ya, untuk siapa? Untuk kepentingan kehidupan manusia semua, ya, dan juga menjaga hubungan sesama manusia dan dengan alam sesuai dengan ajaran Islam. Surat Luqman ayat 20 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratun wa batinah. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bi khairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Yang artinya, tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan yang di bumi, ya, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab memberi penerangan. Jelas ya, bahwa semua bumi ini ciptaannya ada untuk manusia dan manusia semuanya dengan ilmu untuk kepentingan, untuk kemampuan semuanya, manusia dan alam juga. Ketiga adalah beriman pada hari kiamat dan pengadilan akhirat. Keyakinan ini mengendalikan aktivitas ekonomi manusia. Ya, dengan adanya keyakinan ini maka manusia yakin bahwa perbuatannya akan diminta pertanggungjawabannya. Al-Hajj ayat 7 ya, di Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Yang artinya sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang dalam kubur. Ya, berarti ada kehidupan setelah dunia ini. Makanya aktivitas ekonomi harus diperhatikan. Nah, kemudian kita masuk pembahasan. Alam semesta ini isinya adalah milik Allah dan manusia hanya punya wewenang untuk mengelolanya saja. Maka harta yang digunakan dan diperoleh dalam aktivitas ekonomi harus untuk kepentingan manusia dan kepentingan alam. Ya, akan timbul nilai-nilai, ya, harus timbul nilai yang diterapkan dalam sistem ekonomi Islam. Antara lain adalah masalah konsep kepemilikan harta. Ya, jadi harta itu milik Allah, manusia yang mengelola saja. Dan digunakan, jadi milik siapa? Digunakan untuk apa? Untuk kemaslahatan, ya, untuk manfaat, ya, untuk kerugian. Dan ada keadilan dalam distribusinya. Ya, jadi ada distribusi harta. Jadi harta itu bukan punya saya, tapi juga harus dibagi kepada yang lain. Manusia itu kan punya modal. Ya, Allah memberikan modal dan memberikan suatu hal yang baik untuk manusia. Pertama adalah manusia itu jadikan khalifah. Yang kemudian manusia punya kemampuan untuk mengelola apa yang ada di bumi, punya potensi. Juga manusia itu dia harus memenuhi kebutuhannya. Manusia juga ini sejahtera. Manusia diciptakan Allah sebaik-baik bentuk. Kemudian manusia diperintahkan, diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian manusia nanti di akhirat diminta pertanggungjawabannya. Nah, kondisi ini given gitu ya, manusia diberikan seperti ini, maka dalam mengelola kekayaan alam yang ada, ya, dalam melaksanakan aktivitas ekonominya, dia harus mempunyai ilmu, harus punya keahlian. Di mana didapat keahlian itu? Dari pendidikan. Ya. Nah, pada melaksanakan ekonomi itu dia harus melaksanakan dengan tujuan untuk ibadah. Ya, harus kenapa? Karena dia akan nanti tujuannya adalah mencapai falah.
Manusia itu diharapkan harus mencapai falah. Falah itu apa? Kemenangan dunia dan akhirat. Penerapan ekonomi itu harus ada pengetahuan, gitu ya. Makanya manusia itu harus punya pendidikan. Nah, pendidikan ini dilakukan oleh siapa? Oleh masyarakat dan juga oleh pemerintah. Jadi juga diri sendiri, masyarakat lainnya, pemerintah harus mendukung melaksanakan pendidikan agar pelaksanaan ekonomi syariah ini bisa dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya dan tercapai falah. Harus ada kondisi yang kondusif. Nah, kondisi kondusif ini diharapkan adanya peraturan atau kebijakan dari pemerintah. Ya, dengan kebijakan ini maka pelaksanaan ekonomi syariah bisa berjalan dengan baik. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah sistemnya itu kan harus didukung dengan filsafat ekonomi Islam. Nah, agar filsafat ekonomi Islam berjalan dengan baik, maka harus didukung dengan tauhid. Jadi para pelaksanaannya harus ada tauhid. Dari pemaparan tadi, saya ambil kesimpulan adalah filsafat ekonomi Islam merupakan dasar sistem ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Jadi harus pahami filsafatnya dulu, baru sistem ekonominya bisa dilaksanakan. Kemudian azasnya atau dasar filosofi ekonomi Islam itu pertama adalah semua yang ada di alam semesta ini milik Allah. Itu yakinkan. Kedua, aktivitas ekonomi ini akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Oleh karena itu, jadikanlah aktivitas ekonomi sebagai ibadah. Ketiga, bebas melakukan aktivitas ekonomi apa saja selama tidak bertentangan dengan peraturan Allah dan berlaku adil bagi semua makhluk. Ketiga, agar ekonomi Islam bisa terlaksana dengan baik, maka pelaku ekonomi harus mempunyai ilmu yang cukup dan ada kondisi yang kondusif yang dapat diatur dengan adanya kebijaksanaan pemerintah. Jadi pemerintah harus campur tangan ya untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Kemudian filosofi ini harus didukung dengan tauhid. Sebelum berakhir, saya sedikit kutip Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, ya, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa ada manfaat dan berkah.